Baik, saya akan menyampaikan terkait dengan sebagian kecil dari disertasi yang saya susun terkait dengan pengembangan konten pembelajaran yang di sini saya mengambil di media menggunakan machine learning, yaitu Google Earth Engine. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya terkait dengan Google Earth Engine ini nanti ini adalah salah satu platform yang berbasis cloud. Tentunya ini sebagai salah satu tantangan bagi kita, ya mahasiswa khususnya di geografi ataupun masyarakat secara umum di dalam menggunakan data dan teknologi ini di dalam membantu menyelesaikan problem-problem dalam kehidupan. Nah, selama ini kalau kita kenal dengan geografi, ya memang geografi dianggap mata pelajaran yang kurang menarik ya secara umum. Kalau mungkin di sekolah dikatakan karena banyak hafalan seperti itu. Nah, bagaimana kita mengubah mindset masyarakat terkait dengan platform geografi yang isinya itu terkait dengan hafalan? Nah, tentu ketika kita masuk di dunia sains geografi itu sendiri, ternyata geografi tidak hanya berada pada tataran hafalan saja, tapi bagaimana kita mengaplikasikan terkait dengan geoteknologi, salah satu tadi ya dulu Google Earth Engine ini nanti sebagai salah satu platform untuk pembelajaran kita ke depan yang berbasis pada berbagai permasalahan problema kehidupan. Next. Nah, ini tadi sudah saya bahas terkait dengan beberapa hal nanti yang perlu kita kuatkan dalam pembelajaran geografi, terkaitannya penggunaan platform ini sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran ataupun konten pembelajaran yang lebih efektif ketika digunakan di dalam berbagai tujuan. Next. Nah, langkah kerja yang perlu dibangun, bagaimana kita akan mengembangkan sebuah media ataupun konten pembelajaran nanti yang lebih efektif ketika diimplementasikan di dalam pembelajaran geografi ke depan. Nah, pertama di sini saat ini kita sudah di era big data, yang di situ semua informasi tergantung kita akan bagaimana akan memperoleh informasi itu, kita manajemen informasi itu sehingga nanti informasi itu dapat kita gunakan, manfaatkan di dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Ya, big data kemudian salah satu big data yang ada di geografi yang disini terkait dengan Google Earth Engine, yaitu jelas cloud, yang memungkinkan kita untuk menganalisis fenomena geografi di lapangan yang dapat kita gunakan dari skala lokal hingga skala global. Kemudian akan kita olah menjadi sebuah informasi. Tentunya informasi ini akan kita gunakan sebagai salah satu bagaimana kita akan mengembangkan informasi itu nanti membangun skill kita di dalam geografi. Kemudian data-data itu nanti selanjutnya akan informasi itu selanjutnya akan kita gunakan sebagai salah satu untuk mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan, apa yang kita pikirkan. Disitulah nanti kita akan melakukan sebuah action. Next. Nah, ini yang coba saya kembangkan di dalam platform GE ini sedang mendukung pembelajaran. Nah, di sini karena geografi itu tidak hanya belajar pada satu lokasi saja, bagaimana kita akan membahas satu lokasi itu berimplikasi pada skala global. Sehingga seperti saya ambil case di sini yaitu terkait dengan perubahan temperatur. Nah, di sini saya melihat di Kota Malang seperti apa, kemudian di Surabaya seperti apa, di Indonesia seperti apa, dan skala global itu dinamikanya seperti apa. Nah, harapan di sini ketika kita sudah menghasilkan data-data geospasial salah satunya, kita bisa mengintegrasikan dengan berbagai data yang lain, ada grafik, kemudian ada terkait dengan animasi temporal waktunya, seperti apa perubahan itu terjadi. Nah, di situ selanjutnya akan kita gunakan sebagai bagaimana kita akan membangun sebuah platform pembelajaran nanti bisa mengembangkan sebuah keterampilan berpikir di dalam geografi. Nah, salah satunya di situ saya membangun case per case, yaitu bagaimana kita mengelaborasi beberapa komponen di dalam pembelajaran ini tadi, beberapa komponen yang kita ambil dari data GE tadi, sehingga itu nanti bisa kita integrasikan. Nah, sehingga di situ akan bagaimana kita membangun sebuah informasi dari yang paling sederhana sampai kemudian yang paling kompleks. Nah, di situ coba kita elaborasikan sehingga di situ nanti bagaimana berpikir geografi, bersikap geografi, bertindak geografi itu akan berkembang. Nah, next. Oke, ya, dengan seperti ini kita bermain dengan data-data bersifat grafikal ataupun bersifat data-data
chart ya, sehingga kita bisa melakukan sebuah analisis bahwa sehingga geografi tidak dikatakan geografi itu hanya bermain dengan hafalan saja, tapi geografi bermain bagaimana menginterpretasi sebuah data ini nanti akan bermakna di dalam kehidupan kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan di skala global maupun sampai skala lokal. Next. Nah, beberapa unsur lain yang dapat kita petik atau kita ekstrak dari informasi GEE nanti salah satunya adalah perbedaan objek antara air keruh, air jernih, dan ini mungkin bisa terjadi ketika kita untuk melihat bagaimana permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada seperti pencemaran baik laut itu peradaan darat. Sehingga dengan ini kita bisa mengembangkan sebuah berbagai analisis yang sifatnya nanti lebih pada analisis yang membangun sebuah kompetensi geografi yang tidak hanya pada hafalan saja. Next. Nah, ini contoh kalau kita menganalisis spasio-temporal, bagaimana perubahan sebuah lahan itu, perubahan vegetasi itu, sehingga dapat kita gunakan sebagai untuk komparasi di berbagai wilayah. Next. Nah, jadi dengan penggunaan GEE ini memberikan sebuah tantangan bagi kita, tentunya bagi geografi, untuk menyelesaikan berbagai masalah, bagaimana kita untuk membangun sebuah kompleksitas di dalam berpikir, sehingga ini masih menjadi tantangan. Dan inilah nanti harapan mahasiswa geografi itu bisa mengembangkan sebuah pola pikir bahwa geografi itu tidak hanya sebuah hafalan, tapi memang manfaat geografi memang di skala lokal hingga global adalah nyata. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.